Nah, selanjutnya adalah hukum 2 Newton. Apa itu hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton itu adalah hukum yang menyatakan hubungan antara percepatan dengan massa dan gaya. Nah, biasanya lebih familiar itu ditulis dengan sigma F sama dengan M dikali A. Namun, sebenarnya ini tuh lebih benar kalau ditulis A sama dengan sigma F dibagi M. Jadi besarnya percepatan suatu benda yang sedang bergerak itu adalah sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya benda. Jadi sigma F di sini adalah resultan gaya, jumlah total gaya yang bekerja pada benda. Jadi kalau misalnya resultannya makin besar, maka A-nya juga makin besar karena A itu dia sebanding dengan resultan gaya yang bekerja. Nah, sedangkan kalau misalnya M-nya yang besar, maka A-nya makin kecil karena A itu sebandingnya dengan 1/M atau dengan kata lain A itu berbanding terbalik dengan M. Jadi kalau massa sebuah benda itu besar, untuk gaya yang konstan, untuk gaya maksudnya ada dua buah benda. Nah, masanya itu berbeda, satu kecil, satu besar. Dengan gaya yang dikerjakan itu sama besar. Maka percepatan yang lebih besar itu adalah percepatan benda yang masanya lebih kecil. Dengan catatan, jumlah resultan gaya yang bekerja pada kedua benda tersebut adalah sama. Nah, bagaimana pernyataan fisisnya? Pernyataan fisisnya itu adalah jadi, keadaan gerak suatu benda itu bisa diubah jika dikerjakan gaya. Jadi, adanya gaya ini tuh mengubah kondisi gerak suatu benda. Jadi, misalnya kalau ada gaya dikerjakan ke sebuah benda, maka benda itu bisa percepatannya berubah, bisa dia berhenti, bisa kecepatannya yang berubah, dan bisa juga dia mengalami perlambatan atau A-nya itu nilainya negatif. Jadi tergantung arah gaya yang dikerjakan. Kalau gaya yang dikerjakan itu searah dengan arah gerak, itu sudah jelas dia akan mengalami percepatan. Tapi kalau gaya yang dikerjakan itu berlawanan dengan arah gerak seperti gaya rem, maka dia akan mengalami perlambatan. Nah, kalau di hukum 1 Newton itu adalah GLB, maka di hukum 2 Newton sigma F sama dengan M dikali A. Karena di sini ada A, maka di sini sudah pasti yang berlaku adalah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Karena benda itu dia punya percepatan. Nah, di sini juga diberikan contoh. Ada sebuah eh, kereta api, gerbongnya ini gerbong. Nah, gerbong kereta api ini yang satu dibawa oleh satu tenaga pendorong. Jadi ini anggaplah mesinnya, tenaga pendorong. Sedangkan yang satunya lagi ini dibawa oleh dua buah tenaga pendorong. Nah, di sini ini tuh adalah gayanya. Tenaga pendorong ini tuh sebagai gaya F-nya. Jadi ini tuh F-nya. Nah, lihat di sini F-nya hanya ada satu tenaga pendorong, sedangkan di sini ada dua tenaga pendorong. Kita anggap di sini dia 2F. Sedangkan massa gerbong ini kan sama M M. Nah, ini yang tadi saya maksud. Ketika massa M ini sama, yang satunya didorong dengan gaya F, yang satunya didorong dengan gaya 2F. 2F itu kan lebih besar dibandingkan dengan F. Maka yang ini akan mengalami percepatan yang lebih besar juga. Jadi kalau misalnya ini adalah percepatannya kita misalkan A1, maka percepatan yang ini akan 2 kali A1 karena gayanya itu 2 kali lebih besar dibandingkan gerbong yang ini. Nah, makanya di sini dinyatakan bahwa makin besar massa, maka makin besar gaya yang dibutuhkan untuk mengubah kecepatan atau percepatan benda. Atau kalau masanya sama, maka gaya yang sama dikerjakan pada benda itu akan menghasilkan percepatan yang sama. Tapi kalau gayanya berbeda, gaya yang besar itu akan menghasilkan percepatan yang juga lebih besar. Nah, kalau di dalam kalimat matematikanya, dalam kalimat bahasa Indonesia disebutkan begini.
Makin besar massa, maka makin sulit untuk mengubah keadaan gerak benda. Jadi artinya apa? Jadi misalnya kalau M-nya ini besar, massa benda itu besar, maka kita sulit untuk menggerakkan atau menghentikan bendanya. Misalnya lah pada saat misalnya kita kecelakaan di jalan raya itu dilihat. Misalnya kalau ada truk, ada motor. Nah, ini kan truk ini masanya berkali lipat dibandingkan motor. Jadi truk ini masanya kan sangat besar, M-nya sangat besar. Nah, sedangkan ini kita hanya punya M. Truk itu kan masanya bahkan sampai tonan. Nah, massa truk itu jauh lebih besar dibandingkan massa motor, sehingga butuh gaya yang lebih besar untuk menghentikan truk. Nah, sehingga apalagi akibatnya? Akibatnya adalah sulit untuk menghentikan truk, walaupun truknya itu bergerak dengan kecepatan yang rendah. Nah, makanya kalau misalnya di jalan raya itu, jangan dekat-dekat ke kendaraan yang besar. Karena walaupun mereka geraknya pelan, mereka sulit untuk berhenti dan sulit juga untuk menambah kecepatan. Mereka sulit untuk mengubah keadaan geraknya, karena masanya adalah besar.